Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke sobat, rapat kerja nasional yang dilaksanakan Abdesi pada tanggal 15 sampai 18 Desember tahun 2022 kemarin di Kota Balikpapan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian dan Gubernur Kalimantan Timur, menghasilkan 20 usulan ataupun 20 hasil musyawarah yang telah dilaksanakan. Oke, seperti apa hasil musyawarah 20 poin ini? Simak videonya sampai habis sobat. Oke, bagi sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channelnya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan apabila ada pendapat silahkan komentar di kolom komentar ya. Kepada teman-teman yang selalu stay on di channelnya ini, terima kasih banyak. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Akan bacakan satu persatu 20 poinnya itu ya. Yang pertama itu ada Rakornas Desa tahun 2022 mendukung penuh penetapan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara dan mendorong Presiden untuk melakukan percepatan pembangunan IKN sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Oke, lanjut yang kedua. Rakornas Desa 2022 merekomendasikan siapapun calon presiden yang akan maju tahun 2024 harus memiliki komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur. Oke, menarik ya. Yang ketiga, Rakornas Desa tahun 2022 memberikan mandat kepada DPP Abdesi untuk memutuskan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang akan direkomendasikan sebagai calon untuk diperjuangkan, dimenangkan di setiap desa seluruh Indonesia, dan seluruh jajaran Abdesi menjadikan sebagai komitmen perjuangan bersama 2024 dalam bingkai semangat pembangunan desa, desa maju dan desa sejahtera. Oke, poin yang keempat, Rakornas Desa 2022 merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI menunda melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tentunya ya, khususnya menjelang pemilu tahun 2024 karena ada kesan upaya revisi hanya untuk mendapatkan simpati dan dari pemerintah desa dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Abdesi menganggap jauh lebih penting menata peraturan turunan yang dianggap banyak bertentangan dengan semangat undang-undang desa. Oke. Ini kalau saya sangat setuju sekali ya. Yang penting saya itu penguatan regulasi ya. Kalau untuk revisi undang-undang itu mungkin belum urgent ya, atau belum penting ya. Yang lebih penting sekarang ini adalah regulasi itu dipertegas ya. Contohnya itu seperti pemecatan perangkat desa. Nah, seperti apa sanksinya untuk kepala desa ya. Terus misalkan untuk kabupaten, daerah atau kota yang belum melakukan penggajian kepada perangkat desa setiap bulannya, itu harus dilakukan penegasan ataupun seperti apa aturan yang telah dibuat dan ditegaskan kembali. Oke, itu salah satu contohnya sobat. 5. Rakornas Desa tahun 2022 memutuskan agar desa-desa di seluruh Indonesia mendukung penuh dan memenangkan calon DPD RI, senator yang mewakili provinsi tentunya ya, yang merekomendasikan oleh DPD Abdesi provinsi dengan mekanisme rekomendasi diputuskan oleh Rakorda dengan menghadiri DPC. Dukungan ini dalam rangka memperkuat perjuangan desa di parlemen. Rekomendasi diprioritaskan kepada pengurus DPD Abdesi provinsi, MPO pengurus harian, dan DPC kabupaten yang memiliki keinginan untuk maju. Oke, ini ya bagi sobat kepala desa ataupun perangkat desa di pemerintah desa itu siap ya, siap didukung. Oke. Ke poin 6 ya. Rakornas Desa tahun 2022 merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI agar APBN tahun 2024 dianggarkan sebesar 5-10% dari APBN, sebab anggaran besar ke desa jauh lebih efektif dalam mendorong percepatan peningkatan pembangunan kesejahteraan warga negara Indonesia yang 85%-nya kehidupan dan aktivitasnya di pedesaan. Oke, lanjut ya ke poin 7. Kita tahun 2022 mengharapkan realisasi pemerintah Bapak Presiden pada Silatnas Desa tahun 2022 yang lalu lah ya,
sorry sobat, untuk penggunaan stempel desa burung Garuda agar segera dapat dilaksanakan. Jadi harus ada legalitasnya ya, sudah ada suratnya karena sudah disetujui, tapi belum ada sekarang legalitasnya ya. Oke, yang kedelapan, Rakornas Desa 2022 merekomendasikan kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi mekanisme dan sistem rekrutmen, fungsi dan tanggung jawab pendamping desa dalam rangka maksimalisasi kinerja pendamping desa sehingga lebih maksimal kehadirannya bagi pemerintah desa dan warga desa. Oke, kita ketahui ya, mungkin ada yang berkomentar pendamping desa itu tidak berfungsi di sebagian wilayah ya. Oke, itu bukan kata saya tetapi kata rekan-rekan yang berkomentar di channelnya video-video sebelumnya ya. Oke, poin 9, Rakornas Desa 2022 merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperbaiki peraturan turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam rangka membangun semangat otonomi pembangunan desa, kemandirian desa dalam menentukan program dan kebijakan pembangunan desa, diantaranya menyangkut yang pertama, penyederhanaan laporan pertanggungjawaban desa sebagai mana perintah Bapak Presiden pada Silatnas yang lalu ya, yang sampai saat ini bahkan semakin berbelit-belit. Oke, jadi SPJ itu dipermudah, tetapi dengan yang lebih teliti, lebih realistis ya, seperti apa pertanggungjawabannya yang secara rinci. Oke, poin B-nya, mendorong pemerintah pusat agar menjaga marwah semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan membuat regulasi penggunaan dana desa, khususnya prioritas dana desa berbasis pada musrenbang desa, musrenbang dusun, terus Permendagri, peraturan Menteri Keuangan dan tentang penggunaan dana desa setiap tahun dianggap tidak mampu mengakomodir aspirasi masyarakat desa. Nah, karena kita ketahui ya, mungkin hasil musrenbang seperti ini, hasil musjus seperti ini, tetapi pada kenyataan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun kementerian terkait itu tidak sesuai ataupun tidak ada yang menjalur ke sana ya. Nah, jadi di sini dipentingkan hasil musrenbang, jadi berbasis hasil musrenbang desa yang telah real. Karena kita ketahui setiap lapangan, setiap pemerintah desa itu yang tahu pasti di desa itu sendiri ya. Oke, langsung poin C ya, kita akan percepat ya. Peraturan pemerintah tentang penggunaan dana desa diharapkan dapat mengakomodir penggunaannya untuk kantor kepala desa atau balai desa tidak layak, pemberian aset dan desa strategis, asuransi kepala desa dan perangkat desa. Oke, kalau ini menurut saya sangat setuju ya, karena mungkin tidak sedikit balai desa ataupun kantor pemerintahan desa yang sudah harus diperbaiki ya. Karena kita ketahui dana desa saat ini belum bisa diperuntukkan untuk itu. Nah, mudah-mudahan dari aspirasi ini bisa diperuntukkan untuk itu ya. Dana desa untuk rehabilitasi kantor desa dan asetnya juga ya di dalamnya ya, seperti barang-barang yang wajib untuk pelayanan dan yang lainnya. Oke, lanjut ke poin D, mengevaluasi secara komprehensif Permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Permendagri dirasakan tidak menempatkan kepala desa sebagai pejabat politik yang diangkat melalui proses politik dan menjalankan fungsi pemerintahan diakui dalam Undang-Undang Desa. Permendagri menempatkan camat sebagai pejabat yang memiliki otorisasi yang tidak memiliki standing hukum dalam Undang-Undang Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat desa. Oke, langsung ke poin E ya. Pemerintah diharapkan menghentikan regulasi penggunaan dana bansos atau hibah atau BLT, bantuan langsung tunai dana desa ya, tentunya pastinya. Oke, kalau kita lihat di sini, sebab sangat tidak efektif dan mendidik masyarakat mengingat banyaknya bantuan hibah dan bansos dan pemerintah dari pemerintah pusat yang masuk ke desa. Oke, kalau saya ini sangat setuju ya, karena kita ketahui BLT atau dana bansos itu sudah ada ya dari dinas sosial dan yang lainnya, seperti PKH, BPNT dan yang lainnya itu sudah ada. Kenapa dana desa harus digunakan untuk BLT juga? Fokus saja dana desa itu untuk infrastruktur dan pembangunan sumber daya yang ada di desa itu ya. Jadi untuk bantuan yang lainnya itu ada dinas sosial, itu sudah cukup seperti itu. Nah, dan di sini juga saya bukan mengulik ya. Di sini sebab sangat tidak efektif dan
tidak mendidik ya masyarakat kalau menurut saya, karena kita ketahui masyarakat itu tidak sedikit yang kontroversi ya, yang ini dapat, yang ini tidak dapat. Walaupun kita ketahui di lapangan masyarakat ini mampu, dan ada yang lebih tidak mampu seperti itu, dan itu terjadi kesenjangan sosial, kecemburuan sosial. Oke, seperti itu. Oke, lanjut poin F. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan pendataan nasional atau sensus nasional dari kementerian dan lembaga akan melibatkan sepenuhnya pemerintah desa sebagai organ pemerintahan terdepan yang memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa tidak ingin hanya menjadi pelengkap legalisasi proses pendataan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Oke, itu yang F. Yang G, mengharapkan penggunaan dana desa operasional pemerintah desa itu agar bersifat lump sum, lump sum, atau dalam penggunaannya bahasanya seperti apa ya, itu saya kurang paham. Nah, kalau lump sum ini hanya pernyataan ya, misalkan untuk operasional dana desa itu digunakan untuk ini. Nah, itu kepala desa bertanggung jawab seperti itu ya. Jadi hanya catatan saja. Dan untuk pembuktiannya surat pernyataan seperti itu. Oke, poin H, merekomendasikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri akan melakukan evaluasi kepada pemerintah kabupaten yang terlambat membayar siltap. Nah, tadi sudah disebutkan ya di awal. Oke, poin I, mengharapkan agar gaji atau tunjangan kepala desa, BPD, BPD dan perangkat desa yang layak dan bersifat proporsional, mengingat pelayanan pemerintahan desa berlaku 24 jam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Oke, poin K, mengharapkan Kementerian Dalam Negeri memasukkan kebijakan kepala desa yang ingin maju kembali dalam pemilihan kepala desa dan periode berikutnya diberikan afirmasi hanya mengikuti seleksi tertentu yang bersifat konfidensial. 10 sampai 20 bisa sobat baca ya di sini. Informasinya mudah-mudahan bermanfaat. Apabila dari teman-teman ada yang berpendapat ataupun memiliki pendapat, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini tentunya ya. Jangan lupa yang belum dukung channelnya, silahkan dukung channelnya ya. Oke, selalu semangat menjalani aktivitas, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Jaga pola makan kita, jaga tidur kita, olahraga yang teratur, dan jaga kesehatan tentunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.